Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan kepemimpinan holistik melalui kecerdasan holistik pula. Nah, untuk sore kali ini kami akan menyampaikan bincang-bincang serius tapi santai. Serius isinya, santai cara bincangnya. Nah, yang sedang in adalah makan siang di istana dari 3 capres. Kayaknya sih kalau dulu-dulu yang dipanggil capres dan cawapres. Tapi kok kali ini cuman capres. Nah, ini kayaknya keluar dari pakem ya, kayak tidak biasanya. Kalau tidak biasanya tentu saja ada alasan yang spesial. Apa itu? Nah, inilah analisis saya. Kalau orang lain menganalisa itu terkait dengan masalah stabilitas kebersamaan, saya melihat dari sisi lain. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah Jokowi termasuk orang yang percaya dengan makna motif. Hal ini bisa kita lihat ketika Jokowi mantu Kaisang. Dress code-nya adalah tidak menggunakan parang rusak. Itu dress code pada saat Kaisang married. Nah, mengapa hal itu disampaikan? Karena memang di dalam filosofi dari batik yang namanya parang rusak itu memang menyimbolkan terkait dengan pertempuran, peperangan, keributan yang itu tidak diinginkan oleh Jokowi terjadi pada keluarga Kaisang. Nah, itu saya yakin itu Jokowi itu pertama begitu, bahwa dia sangat yakin dengan makna dibalik motif dari pakaian ya, motif batiknya. Oleh karena itu dress code yang disampaikan ke capres kalau tidak salah adalah pakai batik. Nah, jadi semua akan pakai batik dan memang semuanya pakai batik. Nah, namun secara tidak sadar atau tidak diperhitungkan oleh para capres bahwa sesungguhnya Jokowi tidak sekedar makan bersama, tidak sekedar ingin mengutarakan apa untuk apa, tapi sebetulnya ada semacam mengetes para capres ini sebetulnya pada Jokowi itu gimana dengan keributan yang ada tentunya. Nah, ini karena diikuti keributan yang ada dulu ya. Nah, oleh karena itu siapa pakai apa itu yang akan dinilai Jokowi sebetulnya. Sebelumnya saya flashback ke masa Hari Batik, Istana Berbatik. Saya sudah mengupload bahwa kok di Istana Berbatik mungkin dress code-nya adalah batik kombinasi ya, motif kombinasi. Tapi sebagian motif kombinasi itu adalah kombinasi mestinya sangat perlu dihindarkan adalah batik parang rusak, motif parang rusak walaupun dalam kombinasi. Nah, karena Jokowi yakin dengan motif itu dari bukti saat Kaisang menikah
Nah, nah justru Jokowi sendiri juga motifnya kombinasinya ada parang rusa, tamu-tamu lain dengan parang rusa, cak lontong depannya enggak, belakangnya parang rusa. Kemudian ada juga yang bagus saya tulis di situ adalah motif kombinasinya Luhut bin Sarpanjaitan. Justru itu dia menggunakannya hanya dengan yang disebut sebagai motif Sekar Dunia, dan kombinasinya adalah grompol. Grompolnya grompol kawung. Nah, saya lihat begitu, itu bagus banget. Dan nampaknya karena Luhut yang tidak menggunakan parang sendiri, kayaknya kena parang itu langsung sakit. Nah, itu kan kepercayaan yang sebetulnya diyakini oleh Jokowi, karena Jokowi sudah mendahului dengan kepercayaan pada saat Kaisang merit, ya, mentabukan untuk pakai motif parang rusa. Nah, pada saat istana berbatik, saya sangat kaget, dan saya sudah tulis setelah rungkat bangkrut. Dalam bahasa Jawa itu bermakna bangkrut. Setelah bangkrut kok saling serang. Nah, apa yang terjadi pasca hari batik itu memang betul-betul akselerasi peperangan, perpecahan itu semakin tinggi. Nah, akselerasi yang demikian yang kemudian banyak menyorot keluarga istana, keluarga Jokowi. Bahkan saya juga menulis keluarga Raja Tega. Saya menulis karena begitu teganya Jokowi terhadap Megawati, terhadap PDIP, dengan pilihan Kaisang. Saya katakan Kaisang menggembosi PDIP, kemudian Gibran dengan menjadi cawapresnya Prabowo. Saya katakan itu mencopot roda Kaisang menggembosi, Gibran mencopot roda PDIP yang sehingga tidak bisa berpacu. Nah, boleh jadi kasus makan bersama dengan kode baju batik ini memang akan melihat, karena Jokowi juga yakin ya bahwa apa yang dikenakan oleh siapa mencerminkan maksud apa. Artinya hal-hal yang tersirat di hati dan di pikiran akan tersurat melalui motif batik sebagaimana keyakinan Jokowi. Nah, oleh karena itu ada 3 motif yang betul-betul ditampilkan berbeda-beda oleh capres, dan itu saya sudah jelasin bahwa tidak nyangka ya ketika saya lihat di bagian kanan itu hanya Sekar Dunia dan grompol. Nah, tetapi ketika di bagian, kalau kita lihat secara jelas dari depan itu motifnya Ganjar itu menantang, itu parang rusa dengan corak batik pesisiran ya, karena warnanya memang begitu, warnanya cerah, warnanya seperti itu adalah motif atau corak pesisiran. Nah, tentu saja Jokowi akan melihat, oh ini kok ngajak perang nih, bisa saja begitu kesannya. Sedangkan Prabowo itu saya lihat motifnya motif balungan, ya, seperti tulang hasta atau tulang tungkai ya begini, dan ada retak-retak. Itu orang itu dimaknai sebagai mayat ya, atau balungan yang berserakan. Itu korban kematian dari seperti itu. Nah, apakah itu mengisyaratkan tentang kematian pencalonannya? Dan kita lihat ekspresi Prabowo tidak begitu optimis, dan hari ini kita bisa melihat nampaknya Gibran harus diganti
Dan kalau itu yang terjadi, makanya Prabowo ini down. Karena bersemangat sekali, jangan khawatir Pak, saya ada di sini, Gibran ada di sini. Kan seperti itu. Nah, dengan kenyataan bahwa kemungkinan Gibran digagalkan, tentu saja Prabowo mengalami dalam tanda petik kematian spirit. Nah, itu yang terjadi. Saya sudah bahas bahwa, loh, mengapa Prabowo pakai motif balungan? Tapi ya yang namanya itu kadang-kadang spontan. Dan yang tentu saja yang sangat perlu diapresiasi oleh Jokowi adalah apa yang dipakai oleh Anies. Ya. Anies pemakainya coraknya adalah laseman. Laseman itu maknanya rezeki, ya, mendapatkan rezeki, mendapat kemenangan. Dan motifnya adalah motif skardonya. Skardonya itu kemakmuran, sehingga rasanya makna dari yang ditampilkan oleh Anies adalah kemenangan, kemakmuran karena rizki minallah. Nah, itu makna bulatnya. Ini bukan gatuk-gatuk matuk. Ada yang berkomentar di video saya sebelumnya, ada gatuk-gatuk matuk. Enggak, ini adalah filosofi dari motif batik yang memang juga diyakini oleh Jokowi. Karena faktanya Jokowi melarang menggunakan motif parang rusak saat Kaisang merit. Jadi bukan ngoyoworo, bukan ngada-ngada, atau bukan katuk-katuk matuk. Karena memang keyakinan bahwa kita juga harus paham kalau batik, pesan non verbalnya itu ya batik, baris dan titik. Baris dan titik itu membentuk motif. Jadi batik, pesan non verbalnya ya motifnya itu berbeda dengan pesan-pesan nonverbal dari misalnya Eropa dengan warna. Kalau hitam itu dikatakan sebagai berduka. Kemudian kalau kasmaran, pink, nah itu adalah makna-makna nonverbal yang ditampilkan melalui warna. Sedangkan batik, karena betul-betul batik, baris dan titik, ya makna nonverbalnya adalah motif, karena baris dan titik itu membentuk motif. Nah, itulah yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita paham simbol-simbol barat, simbol-simbol luar, tapi tidak memahami simbol-simbol batik. Nah, batik itu maknanya melalui baris dan titik yang membentuk motif. Nah, motif Anies tadi, motifnya itu sekar jagat dengan laseman, artinya kemakmuran yang diharapkan mendapatkan rizki minallah, halalan thayyibat tentunya. Dengan satu hal yang sangat menarik itu di bagian dada ini, itu kalau ini ada sini, kemudian nah ini kayak angion. Angion itu tempat penyerbukan dan fertilisasi dari tumbuhan berbiji, ya, angiosperma, berbiji tertutup. Berbiji tertutup itu artinya bijinya tertutup oleh daging buah. Sawo, rambutan itu tertutup oleh daging buah. Nah, yang menarik motif Anies itu ini di tengah itu seperti ini ada dua tangkai sini, kemudian ini ada angion. Ini kemudian ada seperti daun-daun muda, artinya itu pertumbuhan. Ini filosofi yang sangat bagus sekali, menyambung filosofi Anies saat refleksi. Saat Anies refleksi juga saya sudah mengapresiasi itu sebuah pertumbuhan, perkembangan dengan nilai-nilai yang adiluhung, ya. Karena harus mempertahankan harga diri, itu yang tersampaikan oleh Anies saat melakukan refleksi. Dan kali ini dengan batiknya Anies menyatakan bahwa dia ingin mendapatkan kemenangan dari rizki minallah untuk memakmurkan bangsa dan negara. Nah, dari Anies ini tentu saja Jokowi mestinya memberikan
apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Anies dengan karena Jokowi juga orang Jawa, sangat paham tentang batik, dan Anies ini layak untuk mendapatkan apresiasi dari pakaian dengan kode batiknya dibanding dengan Ganjar yang motifnya justru ngajak perang, kemudian Prabowo yang pesimis dengan balungan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi, ini bukan katuk-katuk matuk, tetapi memang ada filosofi-filosofi yang harus dipahami melalui batik. Jika Anda menganggap sesuatu ini mengada-ngada, berarti Anda kurang memahami batik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.